Alat berat, dengan kondisi yang saat ini ya, dengan harga batu bara yang signifikan melejit, kemudian juga CPO, eee, permintaannya signifikan juga, naik, Mbak. Baik, hingga kuartal 3 2022, Pak Listiono, bagaimana penjualan alat berat secara industri? Apakah jauh meningkat dari tahun sebelumnya dan apa saja faktornya? Oke, untuk kuartal 1 maksudnya ya, Mbak, ya. Mhm. Jadi, 2022 ini kita punya, data untuk year to date Februari ini itu kenaikannya 89% ya, dibanding dengan year to date Februari 2021. Mmm. Permintaan alat berat dari sektor apa saja, Pak, yang paling banyak, Pak Listiono, dan wilayah di mana saja? Oke, untuk sektor yang permintaannya sangat, tajam, permintaannya adalah di sektor, mineral dan batu bara ya, khususnya di, batu bara, itu 130% dibandingkan dengan tahun lalu. Kemudian, juga di sektor, konstruksi dan sektor yang lainnya ya, seperti itu, Mbak. Nah, kalau di minerba lebih banyak ke coal dan di nikel, Mbak. Mmm. Tadi Bapak menyebutkan kenaikan ini cukup signifikan ya, Pak, 89%. Ini apa saja faktornya, Pak Listiono? Ya tentunya ada kebutuhan untuk meningkatkan produksi ya di batu bara. Sebetulnya ini juga permintaan ini, carry over juga dari tahun lalu ya, tahun 2021 yang belum, eee suplainya terpenuhi secara 100%, kemudian ada tambahan juga di awal-awal tahun ini ya, Mbak. Mhm. Kenapa belum terpenuhi, Pak Listiono, di tahun 2021 suplainya? Kendalanya apa? Ya kendalanya tentunya, demand lebih tinggi daripada suplai alat ya, karena, sejak Covid kan, beberapa manufaktur kita harus mengurangi produksi, kemudian semester 1 2021 itu demand mulai naik, dan kita, harus persiapkan juga untuk suplai baru semester kedua 2021 ini, untuk bisa memenuhi, tapi memang nggak bisa 100% ya, atas demand yang ada, seperti itu, Mbak. Beberapa industri otomotif dan mesin ini terkendala, Pak, harga bahan bakunya tinggi dan sulitnya beberapa part karena terganggunya supply chain. Apakah kondisi ini juga terjadi, Pak, di industri alat berat, Pak Listiono? Ya, di industri alat berat juga terjadi ya, Mbak, harga komoditi, terhadap untuk raw material juga juga naik ya, kemudian logistik juga naik. Jadi, sama ya, ini impact-nya, hampir seluruh, sektor yang ada, Mbak. Ya, Pak, bagaimana pengusaha mengantisipasi risiko supply chain tersebut? Apakah ini ada imbasnya dengan pendapatan perusahaan? Ya tentunya, satu ya yang harus kita lakukan adalah bagaimana mengejar, produksi. Kita, mmm, minta ke prinsipal khususnya ya, untuk meningkatkan, produksinya. Yang kedua beberapa, yang dilakukan di industri manufaktur adalah meningkatkan lokal konten. Bagaimana, Pak, komunikasinya sejauh ini antara ATPM dengan prinsipal, apakah lancar? Ya tentunya sangat lancar ya karena memang, kebutuhan, eee, demand ini tidak hanya terjadi di Indonesia ya, juga terjadi di global. Jadi, mereka juga harus mempersiapkan segala sesuatunya ya untuk bisa memenuhi atas demand yang ada. Mhm. Apakah ada kenaikan, Pak, juga dari harga alat beratnya untuk konsumen akhir? Ya tentunya menyesuaikan ya Mbak atas, situasi dan kondisi yang ada. Berapa persen, Pak Listiono? Ya setiap manufaktur mungkin berbeda ya, mungkin, mereka harus menyesuaikan atas, peningkatan raw material kemudian juga logistik.